Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari sebelum kita awali perjumpaan ini, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia, ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Kita juga banyak kesalahan, makanya kita mohon ampun. Kita juga menyadari bahwa jiwa-jiwa kita ini tidak luput dari celah dan cacat. Perbuatan kita pun demikian, tidak sempurna. Nah, oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita ini. Sebelum kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang lain, justru diri kita sendiri yang harus kita lindungkan pertama kali kepada Allah dari keburukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk, ya. Di antaranya kegiatan ini mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah, dan setidaknya ada motivasi, inspirasi, atau apapun itu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada kehidupan sebagai sekarang santri, sebagai pelajar. Nanti kita kehidupan di dunia luar sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, sebagai satu bagian dari umat Rasulullah. Itu pasti akan memiliki banyak problem, masalah yang harus kita hadapi. Semoga Allah sebenarnya berikan kita petunjuk, ya, untuk bisa mengatasi semua itu. Mari kita bersaksi sekarang. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang hak selain siapa? Selain Allah. Nah, ini menuntut kita untuk ikhlas dalam segala hal, termasuk duduknya di sini. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan, semata-mata berharap ridho Allah, tidak ada niat yang lain. Nah, saya bertanya dulu, ya. Sebelum pertanyaan, kita berselawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga hari akhir. Ini jejak langkah Rasulullah yang selalu kita pikirkan, dambakan supaya kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izinkan saya berdiri dulu. Tadi mudah-mudahan kita duduknya di sini ini adalah semata-mata ikhlas, ya. Tujuannya adalah karena siapa? Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa kok itu? Yang paling pertama, bukan misalnya, oh saya ingin dapat inspirasi, oh saya ingin dapat motivasi. Jadi ini acaranya
memang kalian sudah tahu ya, sudah diberikan arahan bahwa ini acara adalah mudah-mudahan di awal tahun ajaran ini kalian itu memiliki motivasi, terutama untuk belajar. Yang kedua, memiliki inspirasi. Apa itu inspirasi? Sesuatu yang mungkin kita akan mengarahkan, oh iya ya, oh iya ya. Nah itu, gitu. Kalau kita dapatkan dari sini, oh iya ya. Nah itu berarti kita sudah mendapatkan inspirasi. Mengapa tidak itu? Padahal jelas-jelas judulnya itu adalah, dan tujuan apa yang diarahkan di judul ini adalah motivasi dan inspirasi, gitu. Karena begini, insya Allah kalau kita mendengarkan, kalau kita menyimak dengan baik, itu kita akan dapat ilmu, kita akan dapat inspirasi, kita akan dapat apa? Motivasinya. Tapi masalahnya itu belum selesai sampai di situ, gitu. Apa gunanya motivasi kalau tidak dilaksanakan? Apa gunanya motivasi dilaksanakan tapi tidak mendapatkan keridhaan siapa? Allah. Gagal nggak? Gagal. Ya. Baik. Saya berikan contoh lah, bandingan yang sederhana, mungkin ini agak sulit dicerna. Tujuan kita makan apa? Tujuan kita makan. Ada yang mau menjawab nggak? Tujuan makan apa? Kenyang. Di sini tujuan makan apa? Ya. Biar kuat beribadah. Biar kuat beribadah. Ada lagi nggak? Apa tujuan makannya? Memberi hak kepada tubuh. Oke. Insya Allah nih kalau saya tanya 10 orang bisa jawabannya berbeda-beda ya. Tapi tahukah kalian, jawaban itu kurang tepat. Jawaban itu gimana? Tepat atau kurang tepat? Kurang tepat saya bilang. Nggak salah sih, tapi kurang tepat untuk dijadikan sebagai tujuan. Oke, tadi yang menjawab kenyang. Yang menjawab kenyang ya. Kalau sekedar kenyang, maaf ya, maaf beribu maaf. Kalau menyinggung. Kalau sekedar kenyang, itu kucing makan kenyang. Ya, hah? Orang kafir makan kenyang nggak? Kenyang. Terus jawaban yang kedua, jadi tidak tepat ya untuk dijadikan sebuah tujuan. Oke. Yang kedua tadi jawabannya supaya kuat ibadah. Nah, ini kayaknya lebih tinggi nih nilainya, derajatnya. Tapi ada mereka yang makan memang untuk kuat ibadah, tetapi ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ada nggak? Ada. Ibadahnya mungkin riya gitu, atau ibadahnya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah, tidak sesuai dengan apa? Tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterima tidak? Tidak diterima. Nah, tadi juga memberi hak tubuh katanya di sana. Ya, bisa jadi
itu sebuah penunaian hak yang memang Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga tubuh kita. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi ibadah ya, memberikan hak tubuh. Tapi sekali lagi masalah ibadah belum tentu diterima oleh Allah. Jadi tujuan itu harus sesuatu yang paling tinggi. Dan tujuan itu harus sesuatu yang memang bukan efek dari tindakan yang kita lakukan. Kalau tadi ya, kenyang itu efek dari makan. Bisa nggak makan dijadikan tujuan makan? Kenyang dijadikan tujuan dari makan? Nggak bisa. Jadi tujuan yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam setiap aktivitas apapun, ya, itu adalah keridhaan Allah. Sesuatu yang paling tinggi, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah kita masuk jannah. Maka yang harus kita jadikan tujuan yang nilainya lebih tinggi dan belum tentu kita peroleh dari kegiatan yang kita lakukan. Makan belum tentu mendapatkan ridho Allah. Maka jadikan ridho Allah itu sebagai tujuan dari kita makan. Sehingga nanti supaya diridhoi Allah gimana ya nih makan? Oh, saya harus makan yang halal. Oh, saya nggak boleh berlebihan makannya. Oh, saya harus baca bismillah dulu. Oh, saya harus pakai tangan kanan. Jadi cukup dengan satu kata ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah aktivitas itu di bawahnya itu akan teratur, tertata rapi. Itu ya. Ya. Jadi ayo sekarang ya, silahkan kita tanya dulu ke kita nih, diri kita masing-masing. Tujuan kita ngumpul di sini untuk apa? Sekali lagi. Untuk apa? Keridhaan Allah. Insya Allah kalau keridhaan Allah itu yang kita harapkan gitu, maka kita akan dapat inspirasinya, kita akan dapat motivasinya. Dan begini, ini mengapa ya? Mengapa kok saya mulai dengan itu? Karena motivasi seorang mukmin yang terbesar adalah yang datang dari dirinya. Sekali lagi, ini mohon di apa ya? Dicerna ya, karena mungkin agak susah ya. Motivasi terbesar buat seorang mukmin, ya, sehingga misalnya dulu para sahabat ketika dia sedang makan kurma, tiba-tiba ada seruan jihad, hayya 'alal jihad. Maka beliau ya, walaupun tinggal setengah kurmanya yang dimakan itu tinggal setengah lagi, tidak dilanjutkan karena menurut anggapan dia ya, seruan jihad itu akan terlambat gitu kalau harus menyelesaikan dulu makan setengah kurma. Itu motivasi seperti apa tuh yang bisa membuat mereka demikian? Itu motivasi yang datang dari jiwa mereka dan keinginannya yang sangat besar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, makanya itu yang bisa membuat kalian bertahan di sini. Karena masih ada keimanan kepada Allah dan masih ada keinginan
untuk mendapatkan keridhaan Allah. Walaupun berbeda-beda. Ya. Ada yang 100% mungkin mudah-mudahan ya. Ada yang 50%, ada yang 10%, mungkin ada yang tinggal 1%, tapi masih bertahan di pondok ini misalnya. Ya. Karena kalau nggak ada itu, keinginan untuk diridhoi Allah tidak akan, ya. Untuk hal-hal baik seperti ini orang tidak akan bertahan. Oke. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Ini ada. Nah ini nih ya, kelas inspirasi. Ini narasumbernya, itu nama saya, ada Ikhwan Adi, SP. SP bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana pertanian. Berbagi inspirasi lewat profesi. Ya, ini judulnya. Baik. Sampai di sini setelah lihat judul ada pertanyaan tidak? Saya senang kalau dua arah ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja. Ya. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Baik. Nggak apa-apa lah kalau nggak keluar lah. Cukup segitu ya. Saya sebenarnya merasa akan mudah gitu ya memberikan inspirasi lewat profesi gitu ya yang saya tekuni. Karena apa? Karena di sini adalah kebanyakan para penghafal Quran, betul? Dan Al-Quran itu motivasi yang luar biasa. Jadi kalau kalian semuanya ingin mendapatkan inspirasi yang terbaik, gitu, itu Al-Quran. Al-Quran yang pertama. Silahkan diresapi, direnungkan, itu dibaca. Insya Allah mendapatkan inspirasi yang sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Berarti akhlak Rasulullah itu adalah motivasi juga dan inspirasi. Jadi Rasulullah adalah inspirasi dari kita. Siapapun itu bisa mendapatkan inspirasi dari beliau. Karena beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah yang memang sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang lebih tinggi dari beliau, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi seluruhnya. Dan beliau diutus di akhir zaman. Jadi sampai kapanpun generasi yang ada nanti sampai hari kiamat, termasuk generasi kita sekarang, itu inspirasinya, idolanya, teladannya itu cukup dari beliau.
laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi semuanya. Makanya saya akan memiliki sangkaan ya, akan mudah gitu, karena akan lekas nyambung gitu, akan lekas nyambung gitu. Karena di sini adalah para pengkaji Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Baik, tapi kalau tidak, ya boleh gitu kan, bertanya tentang ini lewat profesi ya. Profesi saya apa sebenarnya? Kalau ada yang bertanya gitu. Tapi sebelumnya nih, saya ingin agak reda dulu ya, karena saya masih mendengar ya obrolan-obrolan gitu ya, sesama gitu. Jadi saya nanti kalau berbicara itu panjang lebar kali tinggi, apalagi harusnya berisi, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan apa? Isi gitu. Nanti tidak berisi lagi gitu. Oke, nah itu lumayan ya. Sekarang agak menurun nih. Tadi 1000 itu, sekarang enggak. Nah, lebih jernih lagi nih suaranya. Tapi masih ada nih, masih ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Berkurang ya, berkurang ya. Kenapa ada SP di situ, sarjana pertanian? Tapi profesi saya yang cukup lama ya, sampai sekarang tidak ditinggalkan, itu adalah sebagai penerjemah dari bahasa Arab, kemudian jadi editor buku di penerbit, dan menyusun buku dalam bahasa Indonesia dengan sumber-sumbernya kebanyakan dari bahasa Arab, karena buku-buku agama, berkaitan dengan agama. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi ya, yang saya harap ini saya ceritakan sekarang kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, ada inspirasi di sini. Jadi saya itu sekolah SD negeri, di mana pelajaran agamanya sudah tahu semuanya berapa jam pelajaran, sekian sedikit ya. SMP juga SMP negeri, bukan sanawiyah, pelajaran agamanya juga ya begitulah, kurang. SMA-nya SMA negeri sama, kurang juga. Nah, ketika saya SMA ada undangan dari IPB, Institut Pertanian Bogor, itu untuk masuk tanpa tes, karena dilacak dari jejak saya gitu ya, di SMA gitu. Alhamdulillah waktu itu rankingnya tetap ya gitu, rankingnya tetap ranking 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi saya diundang ke IPB. Padahal waktu itu ya, waktu itu sebenarnya saya yang sekolah di Bandung, karena di sana banyak keluarga di Bandung. Tapi kenapa saya bisa sampai juga di IPB? Karena ibu. Jadi kata ibu begini, teman-teman kamu yang lain diundang nggak? Ada, kata Bu, 1 orang lagi teman saya. Jadi cuma 2 ya yang masuk IPB dari sekian ratus kelas 3 gitu. Terus kalau itu sebuah nikmat dari Allah, kata ibu saya, kita wajib bersyukur tidak?
Ya iya, bersyukur. Kira-kira caranya bagaimana? Bersyukur. Syukurilah nikmat dari Allah ini, diundang. Dan kita belum tentu mendapatkan kesempatan kedua. Ya. Jadi niat saya tuh waktu itu bersyukur kepada Allah dapat undangan, sehingga bismillah. Akhirnya saya kalah ya sama ibu. Walaupun saya inginnya dulu sekolah di Bandung gitu. Maka jadilah di Bogor. Ternyata dari situlah ya saya ingat. Sebenarnya saya ingat itu bukan ketika masuk IPB, bukan. Tapi justru setelah lulus dari IPB, saya ingat waktu kecil gitu. Waktu kecil itu ada KKN, kuliah kerja nyata. Itu dari Fakultas Pertanian. Ya, tapi bukan dari IPB, dari universitas yang lain. Saya melihat ya sosok mahasiswa gitu ya. Wah, saya kira waktu kecil gitu kan, saya masih SD mungkin kelas 1 atau 2 ya. Atau kelas 3 mungkin ya. Iya kelas 3. Saya lihat sosok mereka itu, wah, nih sangat dihormati kan di kampung malu. Dan mereka jelas gitu. Memiliki wawasan yang luas, wah, pokoknya di mata saya itu sempurna, bagus ya. Saya ingin juga gitu, karena mereka dari pertanian, insinyur pertanian. Dulu tuh masih insinyur ya, bukan SP, IR rupanya ya. Jadi pas ditanya, spontan saya, kan waktu itu di SD ya, dapat ranking 1, dipanggil ke panggung. Ditanya sama guru kepala sekolah, diwawancara, "Dek, kamu nanti mau jadi apa?" Spontan gitu ya, tanpa berpikir lagi, karena melihat yang KKN itu. "Pak, saya ingin jadi insinyur pertanian." Begitu. Nah, ternyata itu mungkin cita-cita sejak kecil yang bisa jadi diaminkan oleh orang lain gitu. Didengar oleh bapak saya, ibu saya, mungkin dia berdoa. Akhirnya jadilah saya masuk ke IPB. Tapi apa hubungannya nih profesi saya tadi? Seorang editor bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab, dan penulis buku-buku agama bahasa Arab. Kenapa? Jadi ceritanya ya, qadarullah ini diarahkan oleh Allah, makanya qadarullah. Alhamdulillah. Jadi di belakang IPB itu ada sebuah pesantren di situ. Ketika saya kuliah, nah, saya sering ikut ngaji, ngalong istilahnya. Apa ngalong? Kalau kalong keluarnya malam ya. Jadi kalau ikut pesantren itu malam atau pada subuh ya. Kalongnya kesiangan. Pada subuh aja pengajian, saya ikut situ. Dan ujung-ujungnya memang ketika saya kuliah di IPB, saya juga tinggal di pesantren. Jadi disitulah ilmu agama itu, ya, yang saya dapat, yang menjadi dasar, ya, kenapa saya, ya, alhamdulillah oleh Allah ya, mendapatkan profesi seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, untuk orang lain, ya, dengan manfaat yang luas mudah-mudahan. Jadi suatu kali saya ngobrol dengan teman-teman satu kos ya. Jadi ketika saya masih ngalong, saya kos. "Dek, kamu ngapain sih bolak-balik pesantren ini?" "Belajar apa?" "Banyak. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akhlak, ada bahasa Arab," saya bilang. "Ilmu nahwu, ilmu sorof itu dipelajari di sana." "Aduh, Dek, ngapain sih kamu, kurang sibuk ya?" IPB terkenal orang-orangnya sibuk, kurang sibuk dengan kuliah gitu. Ngapain kamu belajar bahasa Arab segala gitu, segitunya.
Mending lah mungkin tafsir, hadis dan sebagainya. Tapi bahasa Arab juga kamu ikut? Iyalah, ikutlah. Walaupun saya belajar waktu itu sama anak-anak usia SMP. Saya usia kuliahan, tapi belajarnya sama satu kelas dengan yang SMP. Karena saya buta bener, bahasa Arab buta, nggak tahu, gitu. Paling tahu sedikit-sedikit. Nah, saya kebingungan mau jawab apa gitu kepada teman saya yang nanya gitu. Kamu ngapain sampai belajar bahasa Arab segala gitu, nahwu shorof gitu. Belajar fa'ala yaf'alu fa'lan gitu. Fa'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun dan seterusnya gitu. Ngapain? Belajar al-kalamu wa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa qasamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jali makna gitu. Dan seterusnya. Ngapain gitu? Sekarang itu kata dia, teman saya, kan udah banyak buku-buku terjemahan. Tinggal kita tuh, dulu ada bookstore ya, sekarang nggak ada di dekat toko buku Kujang, di bookstore atau di Gunung Agung. Dulu mah ada Intom Musa itu, sekarang rumah sakit ya. Ada mall di dalamnya, ada Gunung Agung, buku-buku Islam banyak semua. Udah banyak terjemahan, gampang aja. Untuk dapat ilmu agama ya kita tinggal apa? Beli buku baca. Nggak usah payah-payah deh, kata teman saya. Tapi apa yang saya jawab? Saya nggak jawab, ternyata saya nggak jawab itu pertanyaan itu ke teman saya. Saya bilang ya saya senang aja sih, saya senang aja. Tapi jauh di hati saya, waktu itu terbersit pikiran seperti ini. Itu buku-buku yang diterjemahkan di toko-toko, ada nggak yang menerjemahkannya dari bahasa Arab? Ada nggak yang menerjemahkannya? Atau ujuk-ujuk jadi gitu? Pasti ada kan orangnya yang menerjemahkan. Kira-kira orang mana? Mungkin orang Arab yang bisa bahasa Indonesia, atau orang Indonesia yang ngerti bahasa Arab, kan begitu? Gitu. Atau ada orang lain gitu, yang ngerti dua bahasa itu, Arab, Indonesia. Nah, kenapa cetek amat cita-citanya? Cuma bisa baca. Kenapa kita nggak punya keinginan, ini dalam hati ya, kenapa kita nggak punya keinginan untuk menjadi penerjemah itu? Kenapa tidak saya yang menerjemahkan buku itu? Itu dalam hati terbersit itu, gitu. Tapi tidak saya katakan ke teman saya, tidak saya katakan, dipendam dalam hati. Dan rupanya itulah yang sering disebut ya oleh orang itu getaran kebaikan, getaran jiwa. Ada greget, ada apa? Ada greget di situ. Tahu greget? Jadi keinginan itu yang kuat, gitu. Kalau bahasa Quran itu rogoba warohaba, robba. Robba itu sedikit lebih dari roja harap. Kalau roja harap masih tataran hati ya. Tapi kalau robba itu sudah melangkah kepada sebuah keinginan yang kuat, greget, sambil ikhtiarnya dijalanin. Karena waktu itu saya sudah belajar ikhtiar gitu ya, di situ. Nah rupanya greget itulah ya yang harus ada dalam diri kita supaya menjadi getaran doa, gitu. Yang kalau sudah kita panjatkan kepada Allah, Allah lupa tidak bahwa kita pernah berdoa gitu, menjadi seorang penerjemah. Allah lupa nggak? Allah tidak lupa, walaupun saya yang lupa.
Allah tidak lupa getaran yang pernah ada dalam jiwa saya ketika temen nanya, gitu kan, kamu kok capek-capek, dek, kamu sibuk gitu kan di IPB, gitu. Tiap apa? Tiap minggu ada ujian, tiap minggu ada aja makalah yang harus ditulis, dan bukan hanya dari satu pelajaran, dari banyak pelajaran, belum lagi ini itu. Tapi karena ada greget itu, ya. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah ada orang ya, yang pernah seakan-akan apa namanya mengkritik saya gitu. Tapi ternyata ini kritik membangun. Kamu ngapain? Kurang sibuk. Buat apa belajar nahwu sorof? Itu banyak tuh buku-buku yang udah diterjemahkan, banyak. Ngapain kamu? Untung ada teman saya. Sehingga akhirnya saya memiliki greget. Kok cita-citanya cetek amat itu, tinggal baca mah gampang kan? Kok cita-cita nggak jadi orang yang menerjemahkan itu? Dan ini alasan saya untuk terus belajar gitu, nahwu sorof dan sebagainya. Allah tidak lupa kalau getaran itu pernah ada dari jiwa saya, dan itulah yang nyampe sebagai doa kepada Allah. Pada saat itu sudah dikabulkan oleh Allah. Cuma ini begini ya, ini waktunya kapan, seperti apa, ya, dan bagaimananya itu adalah menunggu waktunya yang pas, gitu. Paham nggak? Jadi kalau kalian punya greget, punya cita-cita, punya mimpi, itu jangan lihat kondisi sekarang, jangan. Pokoknya minta dulu kepada Allah. Allah tidak lupa nanti. Pasti nanti, ya, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20 tahun, Allah kabulkan. Karena Allah tidak lupa doa kita. Jadi jangan sekarang misalnya ada yang cita-cita ingin jadi anu. Wah, tapi gimana ya? Sekarang saya kondisinya juga begini. Mana mungkin? Nah, kalau udah kata mana mungkin, setinggi apapun cita-cita kita, itu artinya doanya kita batalkan sendiri dengan kata, kayaknya nggak mungkin saya bisa seperti itu. Untungnya saya ketika greget, kenapa saya tidak jadi penerjemah? Itu kan lebih tinggi lah cita-citanya gitu, daripada sekedar bisa membaca buku-buku agama, tinggal punya duit, punya waktu, baca jadi. Untung saya ketika itu ya bercita-cita, kenapa saya tidak jadi penerjemah? Nah, di situ. Untung tidak dibatalkan doanya. Saya tidak berpikir begini, iya sekarang tingkat 1 sibuknya kayak gini, gimana ya tingkat 2, tingkat 3? Wah, pasti bakal lebih sibuk lagi. Kapan saya bisa belajar nahwu sorof kalau begitu? Kayaknya nggak mungkin deh saya bisa jadi penerjemah. Alhamdulillah saya tidak ada pikiran di situ. Jadi doanya tidak dibatalkan. Tapi tahu tidak, takdir kadang-kadang berjalan lain. Arah perahu terkadang harus belok dulu. Ini ada pertanyaan nih, saya nanya nih. Perahu layar itu maju karena apa? Maju kenapa? Angin ya, ada angin. Itu sudah sunnatullah. Angin menerpa layar. Kalau anginnya dari sini kemana arah perahu? Sana. Nah, saya tanya lagi. Kenapa kok? Kenapa si perahu kok bisa mencapai tujuannya gitu?
Padahal terkadang angin itu datang dari depan. Ada yang tahu jawabannya nggak? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Nih. Ini perahunya, ini tujuannya. Perahu kan harus berjalan ke sini. Kalau angin kan, ya angin namanya. Terkadang bertiup dari sini, dari belakang, wow, ngebut dong. Terkadang dari samping, dari sini. Perahu nggak boleh ke sana, nah. Tetap aja harus ke sini. Terkadang malah ekstrimnya nih, si angin datang dari sini. Tapi kenapa ini? Masih tetap perahu itu bisa maju melawan arah angin. Kenapa? Karena ada nakhoda yang piawai. Ada nakhoda yang piawai. Dia pandai membentangkan layar yang mana yang harus dipasang dan berapa kemiringannya, gitu kan? Sehingga si angin datang dari sini, perahu masih bisa maju. Ke sini dulu tapi. Setelah ke sini, angin tetap dari sini, lempar haluan. Gitu. Arahkan yang benar layarnya. Bentangan layarnya seberapa? Arahnya kemana, sudutnya berapa, itu nakhoda. Jadi angin itu terkadang dia menjadi pendorong motivasi, terkadang juga dari apa? Jadi dari hambatan. Paham tidak? Angin bagi perahu layar itu terkadang menjadi motivasi, pendorong. Tapi terkadang jadi hambatan. Gimana hambatan itu kita akali gitu. Sehingga apa? Sehingga perahu maju. Maka bentangan layar kita yang diatur. Dan sudutnya seperti apa? Kalau dalam hidup itu adalah bentangan jiwa kita. Semakin lebar jiwa kita, insyirahus sadri, semakin luas bentangan hati kita akan semakin piawai mengendalikan kehidupan, mengatur diri sendiri, kemana kita arahkan diri kita. Saya ulang lagi. Boleh kalau ada yang mau menjelaskan lagi apa yang barusan saya sampaikan. Kalau diibaratkan hidup, ada angin, itu harus kita manfaatkan. Ini dari Allah. Terkadang angin itu menghambat dari depan. Gimana? Tetap kita harus mengaturnya, memanagenya. Namanya manajemen resiko lah ya kalau di dunia usaha. Ya, self management lah gitu. Mengatur diri kita. Ya. Supaya kita tetap kepada yang tujuan. Nah, kembali lagi kisah saya ya. Ternyata memang begitu. Tidak selamanya hidup itu berjalan mulus. Demikian pula saya. Tidak selamanya ada di pesantren, tidak semuanya kondusif untuk belajar. Ya. Terkadang Allah simpan dulu saya di tempat mana. Dan kekurangan saya melupakan doa itu. Gitu. Tapi walaupun saya melupakan doa, ingin jadi apa? Penerjemah gitu, yang sempat muncul getarannya ketika ada kritikan. Walaupun saya lupa,
Tapi ternyata Allah tidak lupa. Jadi setelah saya keluar dari pesantren, saya terjun di dunia usaha. Saya juga pernah ngajar, saya juga pernah mempraktekkan apa yang didapat dari ilmu pertanian gitu ya, di lapangan gitu. Bekerja sama dengan teman gitu. Ya, salah satunya pernah nanam cabai di Cipayung ya, daerah yang arah puncak gitu sih. Tapi begitu ya, tidak selamanya saya bisa di Bogor terus gitu. Misalnya ketika ayah sakit ya, saya pulang kemana? Ke Ciamis. Di Ciamis begitulah, memanfaatkan ilmu yang pernah kita terima, yang pernah saya terima, memanfaatkan potensi apa yang ada di saat itu, memanfaatkan kesempatan. Dan seseringnya saya itu ada yang butuh, Pak Ade bisa ini enggak gitu kan, bisa ngajar ini enggak, ini kebetulan nih kosong, ya bolehlah saya bantu. Dan banyaknya saya ngajar di pesantren ternyata. Tapi di pesantren terkadang kalau yang menangani nahwu, sorof dan sebagainya itu sudah banyak. Nama juga pesantren. Nah, saya kan lulusan apa? Lulusan IPB. Yang ngajarnya rata-rata umum. Ya. Mengajar bahasa Indonesia pernah, bahasa Inggris pernah, matematika gitu, dan sebagainya. Tapi tetap rupanya getaran apa? Getaran yang kuat itu, yang greget itu, keinginan yang sekarang menjadi profesi terus ya, tidak pernah berhenti gitu. Ya. Itulah yang terkuat. Rupanya ketika saya mengajar bahasa Indonesia, Allah sedang mempersiapkan saya untuk jadi editor. Buku itu bagaimana supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh si pengarang ya, dan bisa ditangkap oleh si pembaca dengan mudah. Itu tugasnya editor. Jangan sampai ada salah ketik, itu namanya editor. Jangan sampai kalau terjemahan bukunya ada paragraf yang loncat tidak diterjemahkan, sehingga amanah ilmiahnya tidak ada. Apalagi kalau misalnya ternyata salah terjemah, ketuker ayat misalnya, itu kesalahan fatal dari seorang editor. Jadi editor itu bertanggung jawab penuh atas hasil akhir sebuah buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit. Jadi lumayan berat jadi editor. Jadi rupanya Allah sedang mempersiapkan saya supaya bahasa tulisan nanti itu akan enak dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Jadi saya dipaksa untuk lebih mendalami bahasa Indonesia karena saya disuruh ngajar bahasa Indonesia. Jadi begitu. Hatta ketika saya ngajar bahasa Inggris, itu saya belajar. Karena ngajar bahasa Inggris waktu itu di Sanawiyah ya, saya terpaksa belajar bahasa Inggris karena belum mendalami gitu bahasa Inggris. Ternyata itu apa manfaatnya? Jadi suatu kali ya, dari penerbit minta diterjemahkan sebuah buku yang judulnya mereka tahu itu penerbit, Khudh aqidataka minal Quran was sunnah. Ambil akidahmu dari Al-Quran dan sunnah.
Ya. Saya tanya dulu, mana ini buku bahasa Arab yang mana? Ternyata di penerbit nggak ada. Gitu. Penerbit juga sudah berusaha mencari buku itu, buku saku ya, kecil. Tapi setelah diterjemahkan itu 2 kali lipat halamannya. Saya tidak menemukan juga gitu dalam bahasa Arab buku itu. Syekh Jamil Zainu kalau itu ya pengarangnya itu. Saya justru nemui terjemahannya dalam bahasa Inggris. Saya bawa ke penerbit. Ya. Ini saya temukan, tapi ini versi Inggrisnya, kata saya. Ya insya Allah, ya karena memang belajar bahasa Inggris juga gitu. Ketika ditanya, Pak ada bisa ya bahasa Inggris? Insya Allah saya bisa. Siap, terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Memang apapun yang ditakdirkan oleh Allah, saya mendapat kesimpulan bahwa suatu saat pasti ada manfaat. Apapun yang kita pelajari di sini, belajar bahasa Inggris nggak nih? Ada yang mesti bahasa Inggris. Belajar matematika. Saya belajar matematika, ternyata manfaatnya. Saya pernah disuruh menerjemahkan faraid. Ya, diambil dari fiqhus sunnah lin nisa, bab apa? Bab faraid di situ. Syekh Mustafa Adawi. Saya ambil babnya dari situ, diterjemahkan. Ternyata aljabar itu sangat bermanfaat. Pecahan itu sangat bermanfaat. Konsep KPK FPB ya itu adalah masalah faraid. Ternyata sangat itu bermanfaat. Oh ini manfaatnya. Saya belajar matematika dulu. Ya alhamdulillah gitu. Buku itu terbit dan manfaat. Gitu. Karena saya bawa juga ya ke konsep matematikanya. Di latihan-latihannya itu ada. Jadi tolong ya. Sekarang kalau misalnya belajar apapun, peristiwa apapun, itu sebenarnya Allah sedang mempersiapkan kita. Ilmu itu selalu bermanfaat. Gak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, semoga berkah. Nah, jadi saya ingin kalian itu faham bahwa jangan batasi diri kita. Mungkin sekarang pelajarannya dibenci, tapi justru itulah nanti yang diperlukan, dan Anda terpaksa mempelajarinya, lalu justru itulah yang dipakai. Jadi kita nggak boleh membatasi. Ada saya mah senang lagi, iya weh, dibatasi, jangan. Tahu kutu anjing nggak? Jadi ke kutu anjing ya? Enggak, saya kan belajar pernah mengajar biologi juga gitu ya. Tahu kutu anjing? Tahu kutu anjing? Itu loncatnya kira-kira berapa tinggi itu kalau dia loncat kutu anjing? Teng. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Berapa senti dia bisa loncat? Belum tahu? Ada yang tahu? Segini bisa dia loncat. Segini bisa dia loncat. Itu anjing itu. Kira-kira 1,5 meter ya. Mungkin juga ada yang lebih. Tapi ada penelitian. Si kutu anjing, dia disimpan di kotak korek api. Tahu kotak korek api?
Ada yang nyoba mengadakan percobaan. Pertama dimasukkan, berontak si kutu anjing, dia loncat sekuat tenaga gitu. Tapi begitu dia loncat, mentok, namanya korek api, berapa senti? 1 senti, baru loncat, mentok. Dan ratusan kali ya, ratusan kali dia loncat, ternyata nggak berhasil dia keluar dari kotak korek api. Ujung-ujungnya bagaimana? Ujung-ujungnya kalau dia loncat hanya 1 sen, tidak sampai apa? Tidak sampai menembus kotak bagian atas dari korek api. Itu kutu anjing yang dibatasi geraknya. Hatta ketika memang sudah di lingkungannya begitu, di dalam kotak korek api ya, lalu dia dikeluarkan dari kotak korek api itu. Dia nggak bisa lagi loncat sampai segini, dia nggak bisa lagi. Dan kalau dia loncat hanya segitu aja, hanya 1 senti. Karena sangkaan dia, saya sudah tidak bisa. Saya sudah tidak bisa. Kemampuan saya memang cuma segini. Padahal dia mampu nggak segini? Mampu segini. Mungkin masih terpendam ya, kemampuan kita itu. Silahkan kembangkan. Jangan lihat sekarang ya. Yang penting ikhtiar terus, berusaha. Namanya tawakal tuh. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya azam, ya niat yang kuat, kokoh, yang penting berusaha. Allah akan berikan jalan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tunggu keajaiban-keajaiban dari Allah kalau kita bersungguh-sungguh tuh. Allazina jahadu fina. Yang bersungguh-sungguh. Pantang menyerah. Dan enggak mau dia membatasi apa? Membatasi diri dengan kotak korek api. Enggak mau. Saya bisa. Dengan izin Allah. Saya mampu. Sekarang belum mampu, nanti mampu. Jadi sebegitu. Teman-teman saya banyak mereka yang notabene mereka itu ya rata-rata aja gitu. Di sekolahnya rata-rata biasa. Tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian mereka muncul gitu ya. Ada yang ekspor di sini, di situ. Jadi inspirasinya jangan membatasi diri. Yang kedua harus timbulkan rasa greget gitu. Boleh fokus dulu ke sini, Bayangkan ya, saya megang jeruk nipis. Jeruk nipis, tahu? Jeruk nipis bukan yang udah kuning-kuning ya, tapi masih hijau nih. Masih hijau itu asem-asemnya gitu. Lagi asem-asemnya jeruk nipis. Terpegang. Ambil pisau. Iris ya. Bukan panjang tapi memotong, iris. Sehingga air jeruk nipisnya udah netes tuh. Di pisau juga apa? Basah ya. Kemudian keluarkan lidah kita. Kemudian teteskan itu air nipis itu ke lidah kita.
Ada yang netes nggak air ludahnya? Gimana? Netes nggak air ludahnya? Ada yang keluar air ludah nggak? Terasa? yang ada nama air ludahnya. Nggak ada. Berarti kurang meresapi ya. Berarti belum greget itu. Nah kalau yang sampai keluar, nah itu artinya ada greget tuh. Jadi diresapi, dirasakan. Karena perasaan yang asalnya dari pikiran, gitu, yang asalnya dari pengetahuan tentang jeruk nipis itu asam, apalagi yang masih hijau, gitu. Terus itu akan menentukan perasaan, gitu, perasaan. Kemudian tubuh merespon dan kita mengambil tindakan. Ya, padahal nyata atau tidak nyatanya jeruk nipisnya? Ada nggak? Nggak ada. Hanya membayangkan aja sudah begitu. Tapi karena greget, itu respon tubuh itu luar biasa. Nah, kalau respon tubuh kalian itu ingin baik, maka pikirkan yang baik. Gitu. Nanti akan merespon tubuh kita. Segimana hebatnya reaksi tubuh kita, itu tergantung tadi motivasi dari dalam diri kita. Sampai gregetnya sampai mana gitu. Getarannya itu sampai mana? Sampai ke aras nggak ya? Sampai kepada doa yang diterima Allah nggak ya? Kalau udah, itu tinggal nunggu waktu sebenarnya. Tinggal nunggu waktu. Ya, asalkan kita tetap menjalankan sunnatullah dan syariatullahnya. Ya alhamdulillah dalam ini ya profesi saya tadi, ya ternyata qadarullah setelah saya pulang ke Ciamis, balik lagi kemana? Ke Bogor. Karena apa? Karena anak-anak sekolahnya di Bogor. Capek kalau bolak-balik gitu ya, nengoknya bolak-balik. Dan di Ciamis ya belum banyak sekolah-sekolah sunnah. Boleh dikatakan dulu belum ada mungkin, belum ada. Sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit mulai ada. Bisa putuskan Bogor. Tujuan saya, niat saya itu ingin melanjutkan mengelola sebuah sekolah yang pada waktu itu sudah bangkrut. Tempatnya di daerah Kota Batu Bogor, masuk Badak Putih ke dalam. Nah, tanahnya yang sekarang menjadi sekolah Kusuma Bangsa, itu yang saya incer dulu. Datanglah ke Bogor saya. Ngontraklah saya di dekat sebuah masjid di situ. Namanya Masjid Al-Ihsan. Di dekat tanah yang wakaf itu. Saya cari orang yang memegang wakaf tanahnya itu, sertifikat wakaf tanah. Sampai saya ketemu dengan beliau di Tangerang, ternyata jauh, gitu. Di Tangerang, orang Tangerang. Dia terinspirasi gitu. Terinspirasi dengan cita-cita saya. Ini orang-orang jauh dari Ciamis, kok larinya ke Bogor? Tiba untuk membuat satu lembaga pendidikan di situ, yang tanah wakafnya memang pernah dikelola oleh satu sekolah yang saya pernah mengajar di situ. Kenapa saya tahu di situ? Orang dari Ciamis jauh-jauh ke Bogor ingin mengelola itu. Sedangkan saya yang pegang sertifikat wakafnya duduk manis gitu. Insyaallah. Akhirnya beliau menjawab, maaf, beribu maaf. Ini adalah
menjadi niat saya, ini sudah menjadi tanggung jawab saya, ini saya akan kelola sendiri. Karena memang saya yang pertama kali ditugaskan, kata beliau. Akhirnya kerjasamalah dengan lembaga pendidikan yang lain. Gitu. Sekarang ada di sana sekolah, kalau tidak salah SMP, SMA, SMK ya di situ, semua bangsa. Nah, kalau ini saya ceritakan, ya, ini ada hubungannya dengan saya ngontrak di dekat Masjid Al Ihsan di situ, dekat tanah wakaf itu, karena dari situlah saya mengenal sunnah di situ. Jadi alhamdulillah masjid itu dikelola oleh orang-orang sunnah. Dan salah satu dari DKM-nya itu adalah pemilik sebuah penerbitan. Ya sebut saja penerbitnya itu Pustaka Ibnu Katsir. Pustaka Ibnu Katsir. Beliau DKM-nya itu menjadi kepala produksi buku, beralamat di Bogor sini. Nah, ketika saya berjamaah sholat di situ, kenalan, saya diberikan sebuah buku hasil penerbitan. Ya. Judulnya itu At-Tabarruk. Apa tabarruk itu? Mengalap berkah. Saya baca di situ. Ternyata ilmiah, bukunya ilmiah, insya Allah. Jadi Al-Quran, hadis, kalau ada cuplikan dari ulama siapa gitu, tahun berapa gitu. Adanya di kitab apa, disebutkan di catatan kaki gitu. Dan saya bilang, wah ini bagus, ilmiah, nyambung ya. Sebagaimana ketika saya bikin skripsi ya, ya kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, harus ada dasarnya. Cuplik dari buku ini, jurnal itu gitu kan. Baru kesimpulan kita dari hasil penelitian kita. Nah, saya baca buku itu ya karena saya sudah pernah ngajar bahasa Indonesia. Saya juga alhamdulillah belajar ilmu nahwu, sorof, tafsir, hadis, akhlak dan sebagainya ya dari khazanah ilmu Islam. Jadi saya tidak sekedar membaca begitu saja, ya. Tapi saya berikan tuh catatan-catatan di situ. Saya temukan di situ ada inkonsistensi dalam transliterasi. Saya temukan di situ ada bahkan fatal gitu ya, ketuker ayat. Jadi artinya lain gitu. Ayatnya ini artinya lain, sementara di bawahnya ada lagi ayatnya ini yang cocok dengan artinya di atas, di bawah itu juga artinya ketuker gitu. Jadi ayat dengan arti ketuker posisi. Itu saya temukan tuh. Saya berikan catatan. Kemudian juga ada terjemahan hadis yang nggak lengkap, saya lengkapi. Pokoknya secara tidak sadar ya, saya baca buku itu karena saya mengajar bahasa Indonesia gitu. Jadi banyak tuh catatan-catatan. Lalu saya berikan ke kepala produksi, ya Ustaz, ini saya sudah baca, alhamdulillah, jazakallah khair. Tapi ini ada beberapa catatan yang saya tulis Pak di sini, ya. Mudah-mudahan kalau ini ada cetakan terbaru gitu, ya, dicetak ulang, ini mohon mohon diralat lah gitu. Itu harapan saya. Jadi saya balikan lagi tuh, si bukunya itu. Alhamdulillah beliau menerima, kemudian merapatkan ya di penerbitan, lalu kemudian beliau panggil saya dan sangat berterima kasih apa yang saya lakukan gitu. Jadi sebenarnya mengedit saya sambil membaca itu saya mengedit jadi editor. Akhirnya disitulah tawaran pertama, Pak Ade boleh nggak nih bantu kita nih untuk ngedit, ini ada nih
Wah, dulu belum di komputer, belum. Saya dikasih lembaran fotokopian. Saya dikasih pulpen warna-warni. Editannya ditulis di situ. Ya. Baru nanti ke layouter, nanti di layout baru diganti, dirubah, disesuaikan lagi. Begitu. Dan saya tidak nyadar waktu itu, waktu saya pertama kali mendapatkan tugas jadi editor freelance, ya, nggak di kantoran, nggak di rumah, saya kerja di rumah. Ya. Itu saya belum nyadar bahwa itu adalah bukti doa saya itu diterima dulu. Ketika masih kuliah, ingat saya pernah ngejawab teman saya yang ngeritik. Apa jawaban saya? Aduh, dalam hati ya, itu cetek amat kalau cita-cita cuma punya bukunya doang kalau dibaca ya. Kenapa enggak saya yang nerjemahin gitu? Bukan sekedar pembaca, mengkonsumsi terjemahan orang gitu ya. Saya belum nyadar. Justru sadarnya itu saya lupa ya peristiwanya apa gitu. Lalu saya ingat, ya Allah, ternyata Allah itu Al-Latiful Khabir. Allah itu sangat lemah lembut, sangat lembut dan sangat maha mengetahui secara detail. Disitulah Allah sudah mengetahui secara detail bahwa saya sudah siap, gitu. Saya sudah siap waktu itu. Sudah Allah jebloskan menjadi guru bahasa Indonesia, menjadi guru bahasa Inggris, dan sebagainya. Jadi itulah saat pertama kali. Ya, sebenarnya doanya itu sudah dikabul dulu ketika saya memiliki greget dalam pikiran. Tapi belasan tahun kemudian barulah Allah buktikan. Ya. Oke. Kemudian mengapa saya akhirnya juga jadi penerjemah? Ya. Sebelum itu ada yang ditanyakan tidak sampai di sini? Kira-kira inspirasi apa ini? Inspirasi apa yang bisa kalian dapatkan di sini? Selain tadi ya masalah greget. Saya juga tidak membatasi apa yang saya pelajari. Tidak seperti kutu apa? Kutu anjing. Kan mungkin orang-orang itu akan heran gitu. Kenapa belajarnya, kuliahnya di pertanian, tapi kok bisa misalnya menerjemahkan, mengedit, editor, bahkan menyusun buku. Karena saya tidak mau membatasi diri saya, apa yang saya pelajari. Setiap kesempatan untuk belajar, saya coba untuk mempelajarinya. Asalkan bukan yang haram tentunya ya. Haram mempelajari haram. Ada yang bertanya tidak? Langsung aja ya, nggak usah ada sesi-sesian. Kalau yang bertanya langsung aja bertanya. Masih setengah jam lagi ya. Karena sampai jam 11. 9 sampai 11. Kita diberi waktu 2 jam. Saya lebih enak ini ya, interaktif lah. Yang bertanya gitu, dijawab. Ada yang bertanya? Ya. Sampai sampai sana 11. Saya kira sampai jam 11. Oh iya. Jadi tetap sampai jam 11 ya, tapi tanya jawab. Berarti sekarang pas ya untuk tanya jawab sekarang.
untuk mencapai satu cita-cita tertentu, ya, itu bisa cepat, tidak lambat seperti saya. Saya itu belasan tahun ya, dari waktu berdoa ada greget kepada Allah ingin jadi penerjemah, itu belasan tahun sampai saya benar-benar menjadi seorang penerjemah. Tadi kan baru editor, itu tidak? Baru editor, belum jadi penerjemah. Setelah belasan tahun itu. Apakah itu bisa dipercepat? Tidak. Saya yakin bisa dipercepat. Kalau saya melupakan doa itu, artinya saya sebenarnya nggak terlalu ambisi gitu, antusias untuk menjadi seorang penerjemah. Buktinya saya lupa berdoa, ya. Saya hanya secara umum aja berdoa itu. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya yang baik-baik ya Allah bagi saya di dunia dan di akhirat saya. Boleh nggak berdoa secara khusus? Boleh, silakan. Nah, saya melupakan itu, sehingga mungkin ini yang salah satu menjadi penyebab lambat. Baru belasan tahun jadi seorang penerjemah. Padahal pernah punya greget gitu dalam diri. Bayangkan kalau greget itu terus-menerus Anda pelihara, terus greget itu nggak sampai terhapus dari ingatan, terus gitu, terus dan terus. Ya, pasti reaksi tubuh kita juga akan begitu. Semua kegiatan kita, aktivitas kita akan diarahkan untuk ke situ. Ya. Alhamdulillah sih memang ke arah itu ya, ke arah menjadi seorang penerjemah Allah hadirkan ya di hadapan saya supaya saya belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris ya. Gitu kan. Dan terus menerus saya tidak berhenti membaca gitu. Jadi selalu saya sempatkan. Dan buku-buku tentang agama itu banyak ya di rumah itu. Ada yang sudah diberikan kepada orang lain, ada yang sudah rusak dan sebagainya. Banyak, cukup banyak. Itu salah satu ya, ikhtiar. Karena untuk jadi editor, penyusun buku, itu harus banyak konsumsi bacaan. Nggak boleh mandek. Jangan batasi seperti kutu loncat, ya. Oke. Kutu loncat, kutu anjing. Saya melihat rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, ya ke arah itu. Salah satunya pernah menjadi hambatan untuk menjadi penerjemah adalah pede dan terlalu takut. Kurang pede dan terlalu takut. Yang keterlaluan, ya. Maaf ya, pede di sini percaya diri dalam konteks Islam ya. Karena di situ juga ada rasa khawatir, takut. Jadi ketika saya pertama kali disuruh untuk menerjemahkan, langsung saya tolak. Ya. Jadi setelah berapa lama saya di penerbit, saya juga ditawari untuk menjadi penerjemah di situ tuh. Saya takut. Karena tanggung jawab besar. Saya selama ini jadi editor, itu kan membetulkan terjemahan yang salah, yang keliru, yang kelewat gitu. Bahkan pernah ketika saya menjadi editor, terlalu banyak salahnya sampai naskah itu dikembalikan lagi kepada si penerjemah. Diberi waktu oleh penerbit sekian supaya diperbaiki sendiri. Saya menyerah waktu itu karena saya berdarah-darah itu. Artinya sangat parah gitu ya, terjemahan itu banyak kelirunya. Sehingga saya sampai membuat daftar kesalahannya supaya
tidak sekedar tuduhan ya, tapi ini fakta. Ini salahnya kenapa ini. Misalnya nih kalau terjemahan hadis salah, saya cantumkan di situ terjemahannya yang benar adalah ini, sumbernya ini, sumbernya misalnya syarah hadis ini, sampai dituliskan ini halamannya halaman sekian, banyak sekali kesalahan, sehingga penerbit juga percaya, oh iya Pak Ade ini bukan sekedar nuduh ya, lalu tidak ambil pusing gitu, melepaskan diri. Saya nggak mau saya menerjemahkan ini, ngedit buku ini nggak mau saya, bukan sekedar gitu doang, bukan karena saya malas, tapi memang betul-betul karena memang terlalu banyak gitu kesalahannya. Itu saya buat daftar, penerbit percaya, akhirnya dikembalikan kepada sang penerjemah. Nah dari situ saya mikir juga, berat dari penerjemah ini. Apalagi kalau editornya tidak jeli, kesalahan penerjemah akan dibaca oleh umum, oleh khalayak. Bagaimana kalau kesalahannya fatal? Kena. Saya pikirnya gitu ya, ternyata pikiran saya itu adalah sikap yang terlalu keterlaluan dalam ketakutan. Maka begini kata beliau ya, pimpinan penerbit, Pak Ade kan tidak sendiri, Pak Ade belajar dulu tuh sama fulan, ada yang berjasa kepada saya itu ngajarin gimana nerjemah gitu, namanya Ustadz Sirajuddin Abu Ahsan, orang Cijeruk ya, ada orang belajar sama beliau, ini Pak Ade begini terus belajar. Nah ketika itulah karena ada tuntutan langsung, jadi belajar juga semangat saya, karena ada tuntutan gitu di situ. Alhamdulillah akhirnya memang jadilah saya menjadi penerjemah, terutama setelah berpindah penerbit Pustaka Ibnu Katsir pindah ke Jakarta, sementara kita udah betah di Bogor gitu, maka keluarlah dari Ibnu Katsir masuk ke penerbit Ibnu Umar, Pustaka Ibnu Umar, dan disitulah banyak saya ditugaskan untuk menerjemah. Nah, entry pointnya begini, di situ ada rasa terpaksa dalam tanda kutip, karena sudah ada apa? Karena sudah ada tuntutan untuk penerjemah, jadi saya belajarnya full, total gitu. Ketika itu. Ini saya punya cerita. Nah, boleh cerita lagi dah kalau begitu. Tentang nelayan Jepang. Orang Jepang tahu nggak? Mereka itu senang daging ikan itu mentah. Pernah tahu nggak? Pernah? Daging mentah mereka konsumsi ya. Biasanya dengan cuka, dengan apa gitu ada lainnya. Nah tapi mereka ingin yang segar gitu kan, karena beda sedikit aja kesegarannya, bukan hari itu diambil, hari itu dimakan, gitu. Sehari aja telat mereka itu nggak mau, mereka itu nggak mau gitu. Padahal si ikan itu ada yang hanya di tengah lautan adanya. Perahu nelayan kan butuh waktu untuk sampai ke pantai. Dari pantai butuh waktu sampai ke pasar. Butuh waktu dari pasar sampai restoran. Gitu. Jadi kalau ditangkap di tengah laut butuh 1 hari atau setengah hari, nyampe ke restoran itu sudah 24 jam. Itu sudah beda rasanya. Dan itu ditolak sama apa? Sama pelanggan. Jadi bagaimana caranya? Jadi nelayan Jepang itu punya akal gitu. Supaya si ikan itu tetap hidup. Mereka masukkan ke dalam kulkas pendingin.
Itu total belajar dari masalah ada solusinya. Ternyata si pelanggan tuh tahu gitu. Ini nggak seger ya. Tapi memang lumayan gitu. Tapi ini nggak seger. Usut punya usut. Oh iya ini di es ya. Iya ini di es. Ternyata beda antara yang diambil langsung dari laut langsung dimakan hari itu juga beda dengan yang kemarin diambilnya masuk kulkas sekarang dikonsumsi. Itu pelanggan tahu gitu. Ini nggak pas nih. Jadi gimana caranya? Nelayan Jepang tahu caranya nggak? Jadi caranya mereka membuat tangki besar. Membuat tangki besar. Sehingga diambil di tengah laut, dia dicemplungin kemana? Ke tangki besar. Hidup nggak sampai di pantai? Tetap hidup. Tetap hidup. Nah, di hari akan dilempar ke pasar, barulah diambil gitu, dari tangki. Jadi dalam keadaan masih hidup, kerpek gitu ya. Gitu. Subhanallah. Ada aja pelanggan yang enggak enggak serem, tetap aja ini beda. Walaupun memang mendekati gitu. Jadi ini masalah besar buat restoran yang sudah besar restorannya, ya. Dia kan harus menyediakan dalam jumlah besar. Sementara yang seger, betul-betul seger itu sedikit, gitu. Nah, gimana nih caranya? Ada yang tahu caranya? Jadi ternyata walaupun masih hidup, jadi di dalam tangki itu si ikan itu kurang gerak. Itu kuncinya. Kurang gerak, loyo, letoy gitu kan. Jadi ketika dikonsumsi oleh koki ya, dimatiin, itu dalam keadaan kurang seger. Mungkin darahnya juga tidak banyak keluar atau bagaimana lah. Saya ngerti gitu. Pokoknya beda gitu. Antara yang langsung diambil dari laut betul-betul segar, kerpek-kerpeknya masih bergairah gitu, langsung dimakan. Wah, itu kata orang Jepang. Tahu caranya nggak? Ada yang tahu? Akalnya gimana? Nelayan Jepang. Kira-kira kalau ikan kecil itu takutnya sama apa? Sama mangsanya. Mangsanya diantaranya apa? Ikan hiu misalnya. Jadi si nelayan Jepang itu setelah mereka buat tangki besar diisi dengan air laut, hasil tangkapannya masukkan ke sana, plus dimasuki juga hiu-hiu kecil. Hiu-hiu kecil juga dimasukkan ke situ. Hiu-hiu kecil kan, wah, dia kan mau makan juga, ya. Dikejar-kejar tuh. Siapa? Si ikan-ikan. Jadi mereka itu, si ikan-ikan yang dalam tangki itu aktif bergerak terus seharian itu. Dari tengah lautan sampai pantai, mereka itu kayak di laut aja begitu, gerak mana-mana ya, seger. Jadi jangan kurang gerak ya kalian juga. Banyak gerak, seger. Maka baru ya si pelanggan menguji, nah ini katanya, ini pas banget. Jadi terkadang kalau hiu itu kita anggap rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, siap memangsa kita gitu. Itu ketahuilah bahwa itu adalah untuk membuat kita tetap seger. Pikiran kita fresh, ya. Semangat kita terus on fire gitu kan. Paham?
tidak membleng. Itu perlu ada tantangan-tantangan kecil seperti hiu-hiu kecil itu. Ya. Dan itu selalu Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Saya ingat ketika saya dulu pesantren, ya, beras sudah habis. Dulu mah bawa beras sendiri, masak sendiri ya. Udah habis, tinggal segini. Caranya? Gimana caranya? Mau masak segini? Kumpul sama teman-teman. Yuk kita ngaliwet bareng yuk. Segini. Banyak. Diliwat, bikin nasi, liwat. Pakai bumbu. Ketika dimakan cukup. Keberkahan. Karena kalau berjamaah itu makanan buat satu orang bisa 2 orang. Makanan yang 3 orang bisa menjadi cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 5 orang terkadang bisa menjadi 7 orang, 9 orang, terkadang bisa jadi 10 orang. Berjamaah. Itu adalah hiu-hiu kecil yang membuat kita fresh gitu. Kita cari akal ya, kita cari solusi, kita semangat berdoa kepada Allah gitu. Itu. Ya. Jadi kalau dihadirkan oleh Allah masalah-masalah itu terimalah dan cari solusinya. Saya tahu ya, mungkin sebagian dari kalian ini adalah orang-orang yang mungkin dimanja oleh orang tua. Ya, bisa jadi ada orang tuanya yang berkata begini, "Nak, kamu benar-benar aja belajar dah. Jangan pikirkan yang lain. Pokoknya belajar. Jangan pikirkan bagian mama bapak ini cari uang sana kemari. Pokoknya kamu fokus aja belajar." Ada nggak yang bicara begitu? Itu kalian sedang dimanja. Sedang dimanja. Ada juga yang orang tua mengatakan sudah cukup bapak aja yang dulu waktu anak-anak itu kurang makan, kurang pendidikan, kurang ini, kurang itu, susah, sengsara. Kamu mah jangan, nggak usah. Biarin bapak aja dulu. Kamu jangan sampai terulang seperti itu. Ada nggak yang begitu? Sebagian di sini ada nggak? Itu kurang tuh, hiu-hiunya kurang. Nggak ada tantangan tuh, ya. Nggak ada greget untuk mencari solusi dari masalah. Nggak ada greget untuk berdoa kepada Allah, gitu. Kuat-kuat. Ya. Ucapkan terima kasih kepada orang tua. Ucapkan syukur kepada Allah. Tapi tetap kita hidup jangan berlebih-lebih. Mungkin masih ada orang-orang yang lain ya yang lebih membutuhkan, itu kesempatan bagi kalian. Apalagi sedekah itu ya, itu sudah sunatullahnya. Sedekah itu akan apa? Akan menambah harta, bukan mengurangi. Ya. Jadi saya sarankan bagi beberapa orang di antara kita yang memang dimanja, jangan terlena. Semakin dimanja, semakin kita harus mencari hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita. Harus lebih semakin semangat dalam belajar, dalam apapun. Jangan sia-siakan waktunya. Ya. Ya. Silakan lagi kalau ada yang bertanya lagi. Ada yang bertanya?
Dari belakang. Jangan gini-gini. Ayo, sumbangsinya gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya, boleh? Boleh? Selain inspirasi, motivasi yang barusan ya saya sampaikan dan kita dapatkan, ada nggak yang terinspirasi gitu? Oh, ternyata begini. Ya, itu angkat tangan. Oh, bukan. Ada? Baik. Ini sekitar 12 menit lagi ya. Kalau begitu 12 menit ini, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya akan berikan mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya hanya mengingatkan ini tentang adab mencari ilmu dan tentang adab secara keseluruhan, bukan ketika menimba ilmu aja. Ini insya Allah akan bermanfaat jangka panjang, dan jangka panjang kita itu harus jangka panjang lintas alam. Kita hidup di alam apa nih? Alam dunia. Nanti kita akan berziarah sebentar aja di mana? Hatta zurtumul maqabir, di alam kubur. Masih kurang panjang itu. Jangka panjangnya adalah kita harus memikirkan nasib kita, apakah ke jannah atau ke neraka yang berbeda. Itu jangka panjang. Kemudian apa yang saya sampaikan ini adalah tugas utama Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, sehingga sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ada 4 pondasi. Adab itu ada 4 pondasi. Silakan terapkan. Silakan terapkan. Di kita sedang belajar, nanti kita sudah kuliah, nanti kita setelah lulus, nanti setelah kita berkeluarga, nanti kita setelah tua, ketika mendidik anak dan seterusnya. 4 ini tolong. Karena yang 4 ini itu tiangnya, tiang dari akhlakul Islam. Siap? Ada berapa nih tiang akhlak? Ada 4. Tiang yang pertama adalah menjaga lisan. Lisan kita yang tak bertulang, jaga. Mulut kita yang terkadang menjadi harimau bagi kita, mulutmu harimaumu, harus kita jaga. Yang terkadang tajamnya lebih daripada pedang, tolong dijaga. Ini banyak saya menemukan ya, kasus-kasus pembulian di antara siswa, di antara santri. Itu di mana-mana itu. Di mana-mana ya. Bukan di pesantren A saja, bukan di pesantren B saja, C saja, tapi banyak. Apalagi di umum ya, apalagi di sekolah-sekolah. Itu marak pembulian. Dan rata-rata pembulian yang sering terjadi itu karena si pembuli itu tidak apa? Tidak menjaga lisan.
Silakan terapkan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kita kalau mau dibilang beriman kepada Allah, dikatakan orang mukmin sejati, beriman kepada hari akhir, ya, jangka panjang tuh hari akhir, kita harus jaga apa? Jaga lidah, jaga mulut. Katakan yang baik-baik saja. Nah, kalau meragukan ini baik atau buruk, lebih baik tinggalkan, jangan katakan. Kalau belum jelas baik. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin dikatakan ahlul akhlak, orang yang memiliki akhlak, maka yang keduanya harus, yang kedua, yakni meninggalkan fudul. Apa fudul? Berlebih-lebihan. Dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat aja sudah ditinggalkan, maka apalagi yang berbahaya otomatis akan ditinggalkan. Karena kita sudah terlatih meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga apa yang kita lakukan pasti akan ada manfaatnya. Sementara yang tidak bermanfaat ditinggalkan, apalagi yang berbahaya pasti akan kita tinggalkan. Jadi bisa nggak kalau disimpulkan, misalkan orang yang merokok, ya, orang yang merokok berakhlak atau tidak? Saya seringnya melihat orang yang merokok itu tidak berakhlak, gitu. Di angkot dia merokok, nggak ada akhlak sama sekali. Itu apa namanya? Di pasar merokok, enak aja di hadapan orang lain. Bau asap rokok dari mulutnya itu dengan gampang masuknya ke hidung. Itu sudah sengaja menghindar sini, karena arah anginnya ke sini. Dia nggak peka, terus aja begini. Di angkot ada ibu-ibu bawa bayi, di pinggirnya orang tua laki-laki, enak aja, nggak sopan sama sekali. Makanya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu fondasi dari akhlakul Islam. Apalagi melakukan hal yang berbahaya, apalagi yang haram, itu tidak bisa dikatakan orang itu berakhlak. Yang ketiga, menahan emosi, menahan marah terutama. Kalau emosi kan banyak. Ini makanya nih, ya, kalian mungkin mengalami, ya, terkadang mengalami ini, pasang surut semangat, kadang-kadang futur, kadang-kadang ada yang mungkin nggak mau sekolah karena sedang apa? Mungkin sedang sedih, mungkin sedang apa? Ada aja ya, yang membuat emosi kita meledak-meledak, tidak tentu, kemudian kita jadi nggak ada semangat, ya. Jadi harus kita kendalikan emosi, terutama kemarahan. Orang yang marah, kata pepatah Arab, al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadam. Orang marah itu awalnya seperti orang gila, akhirnya penyesalan. Kenapa seperti orang gila? Orang gila jelas dia tidak memiliki akal. Kalau orang marah, dia masih punya akal, cuma akses ke akal itu ditutup oleh setan. Karena setan mengendalikan orang yang marah seperti anak kecil mempermainkan bola sepak.
Jadi mirip orang gila, orang yang marah. Perkataannya ngelantur, sikapnya juga nggak menentu. Maka dalam satu hadis, wal yaskut, hendaklah kamu diam, mulutmu diam, supaya perkataan ketika marah itu terjaga. Dalam hadis yang lain, falyajlis, hendaklah kamu duduk kalau sedang marah. Itu untuk menjaga apa? Kalau kita sedang duduk, ya, itu mungkin tindakan kita akan terbatasi dengan kursi kita, untuk membatasi sikap yang tidak karuan, yang tidak berdasarkan akal pikiran ketika kita marah. Nah, masalahnya emosi itu terkadang macam-macam. Ada emosi kemarahan, ada emosi kesedihan, ada juga emosi kasmaran. Ada orang lagi jatuh cinta, nggak bisa fokus dia. Ketika ditanya juga, dia di kelas, badannya di kelas, tapi pikirannya menerawang aja kemana aja. Pas ditanya, ya. Jadi terkadang kita memang futur, ya. Seperti kalau korek api. Korek api tahu? Korek gas. Korek gas tahu? Korek gas, korek api yang pakai gas. Tidak selalu lancar. Semangat nggak tuh? Itu on fire namanya. Semangatnya lagi full. Wah, pagi-pagi bangun, nyiapin sholat subuh, berangkat, duduk, papi, nyata tuh, dengerin, kerjakan. Itu on fire. Paham tidak? Tapi kalau misalnya saya taruh korek apinya di baskom, 1 pint air, itu air ibaratnya apa? Yang memadamkan semangat kita. Ada kesedihan di situ, ada penderitaan, ada kekecewaan, ada kasmaran, apalagi emosi lah, emosi. Akhirnya begini tuh, nyala nggak? Nggak nyala, tutup aja. Kita butuh kembali on fire, nyala. Tahu nggak caranya? Tahu nggak caranya? Ambil satu lagi korek api atau beli satu lagi supaya gasnya bermanfaat di sini. Buka ke gasnya, yang ini juga buka gasnya, tek, deketin. Gimana tuh? Nyala nggak dua-duanya? Nyala, tek, diam, tek, nyala ya. Deketin ke dia, tek, nyala dua-duanya. Ini harus ada teman kalian yang suka menasehati, memberikan motivasi juga. Ya, kita butuh teman seperti itu. Ya, mungkin itu guru, mungkin itu ustadznya, tapi seseringnya kita butuh teman yang bisa ngerti kita. Nah, mudah-mudahan kita on fire lagi nih. Di awal apa nih? Di awal pelajaran baru ini. Nah, ya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.